Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, ini udah siap belajar semua ya? Siap. Nah, sebelum kita mulai belajar, lebih bagus kalau kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, mana ketua kelas? Oke, ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Berdoa. Sudah siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang nggak masuk kan? Ketua kelas? Alhamdulillah masuk semua, Pak. Masuk semua, alhamdulillah. Alhamdulillah kalian semua bisa hadir di kelas hari ini. Ini merupakan salah satu nikmat dari Allah ya. Bayangkan kalau kalian sakit di rumah sakit, tapi karena kita sehat, kita bisa belajar di sini. Sebelumnya kita bernyanyi Indonesia Raya dulu. Ketua kelas silakan dipimpin Indonesia Raya. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa di pertemuan sebelumnya? Masih? Oh, kita belajar apa kalau sebelumnya itu? Kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Yang pertama adalah Taurat. yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke, nah kalau kemarin kita pelajari tentang berbagai jenis kitab-kitab. Sekarang selain kitab ternyata ada satu lagi yaitu suhuf. Bisa dilihat di sini. Jadi ada kitab dan juga ada suhuf. Nanti kita akan pelajari tentang apa itu suhuf dan apa bedanya suhuf dengan kitab. Nah, ini tujuan pembelajaran. Jadi tujuan belajar kali ini adalah peserta didik menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Terus peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya melalui model pembelajaran problem based learning. Nih, yang keempat terakhir, peserta didik dapat menyajikan paparan makna dalil nakli tentang kitab dan suhuf melalui model problem based learning. Ini tujuan pembelajaran. Untuk KKM hari ini, berapa KKM-nya? Ya, 75. Jadi kalau nilai kalian di bawah 75, kalian harus remedi. Jadi jangan sampai nilainya di bawah 75 ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian inti, kalian masih ingat kelompok kalian minggu lalu ya? Kelompok 1 coba katakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, nanti kita sama seperti minggu lalu, kalian akan kumpul sesuai dengan kelompok masing-masing.
Kalau minggu lalu kan kita harus maju ya. Kalian setelah nyari materi, kalian maju untuk presentasi dan ada teman yang nanya. Kalau hari ini beda. Jadi kalian nanti saya kasih LKPD, dan dari situ LKPD-nya kalian kerjakan, kalian diskusikan, dan jawabannya kalian presentasikan perwakilan aja di tempat, dan nggak perlu kelompok lain yang jawab, nggak perlu kelompok lain bertanya. Paham ya? Oke, sebentar saya sampaikan dulu sebentar. Ini bisa dibaca. Wahyu Allah yang diterima para rasul tidak semuanya dibukukan dan disebut dengan kitab. Yang tidak dibukukan dan hanya ditulis dalam lembaran-lembaran terpisah, inilah yang disebut dengan suhuf. Pernah dengar kata suhuf? Gak pernah dengar kata suhuf? Ada yang hafal surah Al-A'la? Nah, ini merupakan dalil adanya suhuf. Ada yang mau baca? Oh ya, silakan Mbak. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Terima kasih Sofi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Sofi. Coba kita baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, jadi Nabi atau Rasulullah itu diberi wahyu, dan dari wahyu itu ada yang dibukukan, dijadikan sebuah kitab, ada yang berupa lembaran-lembaran. Taurat Nabi, kitab Zabur Nabi, kitab Injil Nabi, dan Al-Quran Nabi. Nah, kalau suhuf sama aja. Ini bisa dilihat. Nabi dan Rasul dan suhuf yang diterimanya dari Allah. Yang pertama ada Nabi. Berapa suhuf yang dia punya? 10. Kalau Nabi Syed, Nabi Idris, Ibrahim, dan Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa ada kitab dan juga ada suhuf. Ini perbedaan. Bisa dibaca ya. Nah, perbedaan antara kitab dengan suhuf. Kalau suhuf isinya hanya mencakup beberapa hal, jadi nggak lengkap. Kalau kitab isinya jauh lebih lengkap. Terus kalau suhuf berbentuk lembaran terpisah. Kalau kitab sudah berbentuk, dan yang terakhir masa berlakunya sebentar itu untuk suhuf, dan kalau kitab masa berlakunya lama. Oke, terima kasih. Selesai untuk materinya. Nah, sekarang kalian silakan kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Buat lingkaran atau saling berkumpul ya. Meja boleh digeser, kursi juga boleh digeser. Kalian saya beri LKPD atau lembar kerja. Nanti kalian kerjakan bersama bareng satu kelompok. Kalian diskusikan ya. Kalian boleh berbeda pendapat, kalian boleh debat. Oke, ketua kelompok 1, perwakilan aja untuk ambil ini. Kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Sudah semua? Sudah. Nah, gitu dong.
Oke, kita mulai lanjut presentasi ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, cara presentasinya nggak kayak minggu lalu. Presentasinya tetap di tempat, tapi kalian harus berdiri. Yang berdiri satu aja perwakilan, ketua kelompok. Kelompok 2 silakan. Berdiri di tempat dan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 presentasi tadi yang sudah didiskusikan perbedaan antara suhuf dan kitab. Kitab sendiri berbentuk buku yang jelas lebih tebal daripada suhuf, sedangkan suhuf berbentuk lembaran-lembaran yang tentunya lebih tipis daripada kitab. Suhuf wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi sudah berbentuk buku atau kitab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Barang kerjanya silakan dikumpulkan di depan. Kemarin ada tugas peta konsep ya? Ya kan? Udah dikumpulkan ya? Dan sudah saya koreksi tadi malam. Hasilnya nilainya enggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Tapi semuanya di atas KKM ya. Ada satu anak yang nilainya saya kasih nilai 95 karena perpaduan warnanya yang sangat bagus dan sangat simpel dalam konsepnya. Nanti akan saya bagikan di akhir pelajarannya. Oke? Ada sebagai refleksi, ada yang mau menyampaikan bagaimana kesan kalian selama proses pelajaran agama hari ini? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan evaluasi dari pelajaran tadi itu materinya, yaitu pelajarannya sangat menyenangkan. Baru ada reseptor juga menyiapkan layar. Baru itu ada LKPD. Baru Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dengan demikian, untuk nomor 1 sampai 6 nanti yang saya periksa. Dengan demikian berakhir juga pelajaran pada siang hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Ya. Kita akan masuk ke bab 2. Silakan dipelajari di rumah, juga baca bukunya. Sebelum kita akhiri dan pulang, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan berdoa. duduk siap. Siap. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.